Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang telah menolong kita untuk melewati hari demi hari, dan pagi hari ini Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita wujudkan syukur kita dan kesungguhan hati kita untuk beribadah kepada-Nya pada pagi hari ini. Kita akan mengawalinya dengan menyanyikan pujian dengan kesungguhan hati kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan seluruh ibadah ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa. Kita satukan hati kita hampiri Tuhan dan bersama kita berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Tuhan, kami bersama dengan segenap jemaat-Mu datang menghampiri Engkau untuk menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami semua supaya dalam ibadah ini kami sungguh-sungguh dapat memusatkan hati pikiran kami ke arah Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, nama-Mu dipuji, diagungkan dan dipermuliakan, dan kuasa-Mu akan melawat setiap kami jemaat-Mu ini Tuhan.
supaya di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami boleh datang dengan segala kerendahan hati kami untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau menggenapi janji-Mu, di mana 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami hanya akan memulai seluruh ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan mempersiapkannya dengan satu permohonan kepada Tuhan melalui pujian kita pada pagi hari ini. Shalom Jemaat GKMI Efata yang dikasihi dan mengasihi Tuhan dimanapun sekarang ini saudara berada. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, meski kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi masih secara virtual. Tapi mari sama-sama kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang menjadi dasar dan juga penuntun langkah hidup kita. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik pada saat ini ya Tuhan. Dalam segala kondisi yang kami alami sekarang ini di masa-masa pandemi, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu.
firman yang kami percaya sebagai penuntun langkah hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dengan benar, menerima firman-Mu, menyimpan firman-Mu, dan dengan pertolongan-Mu, ya Allah Roh Kudus, Engkau mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada saat ini adalah upah karena iman. Mari sama-sama kita memperhatikan firman Tuhan dalam Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, tetapi saya akan membacakan mulai ayat ke-5 dan kemudian ayat ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang boleh bersama-sama menyimpan firman Tuhan dalam hati serta yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang tidak mau upah? Tentu setiap kita mau dan mengharapkan mendapatkan upah, apalagi upah yang layak atau upah yang tinggi. Tetapi apa jadinya kalau kita tidak sekedar mengharapkan, tetapi kita meminta, menuntut hak atas upah itu, seperti dalam video berikut ini. KTP. Aku ngerti wonge. Loh, kenapa, Bre? Iki, Pak. Aku mau nemu dompet, Pak. Delok KTP ini iki jenenge sampean, Pak. Dompetku iki tapi sik. Oh iya, nemu dompetnya ndi? Aku nemu nang dalan, Pak. Mau nang kono dalan. Yo, ora ana sing ilang iki. Tapi Ngopo, Pak? lah perasaanmu ki duitku isine 100.000 selembar kok dadine malah 10.000 10 lembar iki piye? Oh, iku. Mau seurunge rene duite sampean tak tukerke nang warung pecel, Pak. Tak tukerke kambek recehan. Soalnya wingi aku juga nemu dompet. Tak terke nang gone sing duwe, aku nggak dikei persenan, Pak. Alasane nggak enek duit receh. Mungkin di antara kita ada yang ketawa dan menertawakan dua anak muda yang menemukan dompet tadi, yang kemudian dengan sengaja menukarkan uang 100.000 menjadi pecahan 10.000-an supaya dia mendapatkan upah, atau bahasa yang dipakai persenan begitu ya. Ada upah yang kemudian diberikan dari si pemilik dompet yang ditemukan itu untuk kemudian diberikan kepada dia. Di satu sisi, orang menemukan dompet yang bukan miliknya dikembalikan, itu memang yang seharusnya dilakukan. Tapi di sisi lain, ketika orang kemudian meminta atau menuntut hak itu yang bukan menjadi porsinya. Jadi porsinya adalah berhenti untuk kemudian mengembalikan kepada pemiliknya. Porsi yang sebaliknya adalah yang kemudian sang pemilik dompet itu jadi porsinya. Apakah dia memberikan upah atau tidak, persenan atau tidak, itu menjadi porsinya. Sehingga ketika kita memahami hal ini, kita tidak kemudian salah berespon atau bersikap dalam hal ini.
Saya berharap ketika sama-sama merenungkan tema ini, upah karena iman, tidak salah berespon. Tidak kemudian saya ini sudah beriman, saya sudah percaya, maka saya akan menuntut upah kepada Tuhan. Atau saya kemudian meminta, mengklaim Tuhan, mana upahnya? Atau mungkin kita sudah merasakan upah yang Tuhan berikan, tapi upah itu tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga kita mau minta lebih, kita menuntut, bahkan kemudian rasanya kita mau demo kepada Tuhan karena upah itu tidak seperti yang kita harapkan. Firman Tuhan pada saat ini juga berbicara mengenai upah dan juga iman. Bahkan kemudian orang-orang yang beriman, pahlawan-pahlawan iman itu kemudian mendapatkan upah dari Tuhan. Dan secara khusus kita perhatikan di ayat ke-5 dan juga ayat ke-6. Saya akan bacakan kembali mulai ayat yang ke-5 dan juga ayat ke-6. Kita perhatikan kembali ada dua frase yang sudah diulangi, yaitu berkenan kepada Allah. Di ayat ke-5 bagian akhir bahwa ia berkenan kepada Allah. Kemudian ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ketika berbicara mengenai iman, orang yang beriman yang dimaksudkan di sini adalah bukan sekedar beriman, bukan sekedar percaya, tapi orang itu adalah berkenan kepada Allah. Ini yang menjadi poin dari ayat ini. Bagaimana tokoh-tokoh iman itu adalah orang-orang yang berkenan, orang-orang yang menyenangkan Allah. Apa sih cirinya orang yang menyenangkan Allah? Dikatakan di ayat selanjutnya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi salah satu cirinya adalah orang itu berpaling kepada Allah. Mungkin kita bisa salah mengartikan ayat ini. Kata berpaling itu dalam terjemahan yang lain itu berbunyi, karena orang yang menghampiri Allah itu wajiblah ia yakin bahwa Allah ada. Sebab orang yang datang kepada Allah, sebab siapa yang mendekat kepada Allah. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berpaling, orang yang menghampiri, datang mendekat kepada Allah. Orang itu harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi itu ada maksud, ada satu itikat, ada satu niat untuk kemudian datang mendekat kepada Allah. Ini menjadi porsi saya dan juga porsi setiap kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kemudian menjadi porsinya Allah, yaitu dikatakan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata upah juga punya pengertian, diterjemahkan yang lain, pahala atau ganjaran, atau kemudian Allah memberkati setiap orang-orang yang sungguh mencari Dia. Jadi bukan dalam satu pengertian upah sama dengan uang, seperti kemudian dilakukan setiap orang. Upah itu selalu kemudian berkaitan dengan uang. Tidak. Ternyata upah itu punya pengertian, ada satu pahala, ganjaran, memberkati jauh lebih besar. Bukan sekedar pengertian upah dalam arti sempit, hanya sekedar uang. Tetapi ini ada satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan berbicara mengenai berkat tidak bisa dibatasi hanya sebatas uang atau kekayaan. Kesehatan pun itu merupakan satu berkat. Apalagi di akhir-akhir ini, di masa-masa pandemi, orang sekaya apapun, orang sepintar apapun, tapi kalau tidak sehat dalam situasi pandemi ini, baru bisa merasakan bagaimana anugerah kesehatan itu begitu penting. Begitu kita terpapar, mungkin kita akan merasakan bagaimana pergolakan iman kita, pergelutan iman kita untuk berjuang dan merasakan bagaimana kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan boleh menjamah kita. Dan ketika kemudian kita dinyatakan negatif, betapa kita bersyukur dan bersuka cita, itu berkat. Bisa bernafas setiap hari dengan leluasa, itu berkat. Ada satu rekan yang kemudian terpapar COVID. Dia mengatakan ketika kemudian terpapar begitu susah nafasnya, tersengal-sengal, dan memang COVID menyerang paru-paru di situ. Begitu merasakan bagaimana anugerah bisa bernafas dengan leluasa, itu sebuah berkat. Jadi sekali lagi, berkat tidak selalu kemudian dikaitkan dengan harta, kekayaan, uang, materi belaka. Tapi apa yang kita hidupi selama ini, kita bisa bangun tidur dengan sehat, kita bisa bernafas, kita bisa menikmati segala sesuatunya di dunia ini, itu semua karena berkat dari Tuhan, kemurahan Tuhan, itu upah yang Tuhan berikan.
Tetapi jauh lebih penting, bukan sekedar upah di dunia ini saja, tetapi Allah sudah menyediakan upah di surga. Satu keselamatan yang tidak bisa kemudian kita raih, kita dapatkan. Karena tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan dirinya tanpa bantuan juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga pengertian ayat ini adalah Allah memberi upah atau pahala atau ganjaran atau memberkati kepada siapa? Kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari, menghampiri, datang mendekat kepada Allah. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang berkenan kepada Allah. Tapi orang tidak mungkin berkenan kepada Allah tanpa iman. Maka kepada siapa? Kepada setiap orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah, tapi iman yang sungguh-sungguh, iman yang menyenangkan Allah, iman yang kemudian berkenan kepada Allah dengan ciri-ciri orang yang kemudian sungguh-sungguh mencari Allah, datang kepada Allah. Orang itulah yang kemudian Allah memberikan berkatnya, upahnya, pahalanya, ganjarannya. Jadi dua porsi ini yang masing-masing harus dipahami. Porsi saya dan saudara ada porsi orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Porsi orang yang kemudian menyenangkan Allah. Porsi orang yang kemudian beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Tapi porsinya Allah, Allah yang akan kemudian memberkati, Allah yang akan kemudian memberikan upahnya, ganjarannya, pahalanya kepada setiap saya dan saudara. Kalau saudara perhatikan di kitab Ibrani, kata upah tidak kemudian selalu dikaitkan dengan beriman, tapi juga upah itu dikaitkan dengan penderitaan. Kita perhatikan di pasal sebelumnya, sebelum kemudian pasal ini, pasal 11 ini dikatakan di pasal 10 ayat 34-35, demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, imanmu, karena besar upah yang menantinya. Ini dikaitkan dengan sangat jelas bagaimana setiap orang yang tahan uji, yang telah kemudian digocok dalam pergumulan imannya dan suatu penderitaan, iman percaya itu tidak dilepaskan, maka dia kemudian mendapatkan upah itu. Bukankah ini yang juga dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit dalam Matius pada pasal 5 ayat 11-12. Dia kemudian mengatakan demikian, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sekali lagi dikaitkan antara upah atau upahmu besar di surga dengan satu penganiayaan, dengan satu hal yang gak mengenakan, dicela, dianiaya, difitnahkan, ada satu penderitaan di situ. Tapi sekali lagi orang yang kemudian tahan uji di situ, orang yang terus nanti memegang teguh iman percaya kepada Tuhan, orang itulah yang dikatakan besar upahmu di surga. Ini menarik karena Tuhan ketika kemudian menyampaikan khotbah di bukit, ini rentetan kata bahagia, atau terjemahan dalam bahasa aslinya adalah diberkatilah kamu orang yang kemudian dianiaya, diberkatilah kamu orang yang bla 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 bla. Ada banyak kata diberkatilah, 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 sampai kemudian di ayat yang ke-11-12 ini diberkatilah kamu, bahkan ditambahin lagi bersukacitalah. Kata berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah, diberkatilah kamu. Ini upah yang Tuhan berikan. Jadi bagaimana? Ketika kamu mendapatkan upah, siap loh. Ada satu penderitaan yang siap untuk kemudian kita bisa alami ketika Tuhan izinkan. Ada gocokan iman di situ. Setiap orang pasti memilih mendapatkan upah, pahala, berkat tanpa kemudian menderita. Tidak bisa. Ada satu paket di situ. Filipi mengatakan bahwa orang kemudian diberikan anugerah keselamatan, tapi orang itu juga yang kemudian diberikan anugerah penderitaan. Penderitaan karena mengikut Kristus. Jadi seberat apapun penderitaan kita alami, terus pegang teguh iman percaya kita. Tapi bukan pengertiannya kita yang berusaha untuk menegang, tidak bisa. Kita menyerahkan tangan kita. Beriman adalah kita menyerahkan tangan kita sepenuhnya, hidup kita sepenuhnya untuk dipegang
dipegang oleh Tuhan. Karena sekuat apapun kita memegang Tuhan, tidak mungkin bisa kuat, tangan kita rapuh. Setiap saya dan saudara, sekuat apapun rapuh untuk kemudian melakukannya. Kita nggak mungkin bisa kuat dalam hitungan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, bahkan puluhan tahun ketika penderitaan bertubi-tubi, kita bisa lemah di situ. Tetapi ketika tangan kita serahkan sepenuhnya, kita pasrah kepada Tuhan, dan tangan Tuhan yang kuat itu, yang tidak kelihatan itu, yang penuh kuasa itu, yang menopang kita, yang memegang kita, tidak akan mungkin bisa terlepas. Karena ada pribadi yang sungguh luar biasa, yang menopang kita, yang maha kuasa itu, yang memberkati kita, yang kemudian memberikan upah dan pahala ganjaran bagi setiap saya dan juga saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan perspektif, dengan pandangan demikian, kita mau sama-sama memahami tema ini, upah karena iman. Bukan untuk menuntut Allah mendapatkan upah, tapi biarlah itu menjadi porsinya Allah. Porsi kita sekali lagi, apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mendekat kepada Allah? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh menghampiri Allah? Apalagi di masa-masa pandemi ini, bagaimana kita kebaktian online? Apakah kita sungguh-sungguh kebaktian online kepada Allah? Apakah kita sungguh-sungguh kemudian datang menghampiri Allah? Kalau itu sudah dilakukan, maka biarlah Allah yang berotoritas, hak prerogatifnya Allah untuk memberkati kita. Itu bukan porsi kita, tidak usah kita pikirkan. Allah tahu kok apa yang harusnya dilakukan. Allah tahu bagaimana Allah akan memberkati kita. Tidak perlu kemudian kita mengklaim Allah, menuntut Allah. Biarlah kita percayakan sepenuhnya. Selama ini Allah sudah memberikan terbaik dalam hidup kita. Allah sudah memberikan upah terbesar dalam hidup kita tanpa kita melakukan apapun, yaitu karya keselamatan itu. Masakan sih Tuhan tidak kemudian memperhitungkannya? Tuhan Yesus pernah sampaikan, ketika kita memberikan hanya 1 gelas air saja kepada seorang yang membutuhkan, Tuhan perhitungkan. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak mau berhutang, Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan. Tetapi tidak selalu kemudian kita bisa merasakan upah secara langsung di dunia ini. Tapi jangan lupa loh, kita sudah diberikan upah yang terbaik, upah keselamatan. Kalau dikatakan upah, padahal itu bukan upah, karena kita nggak melakukan sesuatu apapun. Tapi kita bisa melihat tanpa kita melakukan apapun sudah berikan yang terbaik kok. Masakan sih kita pantas untuk kemudian menuntut upah dari Tuhan? Rasanya kok tidak pantas gitu ya. Maka bukanlah menjadi porsi kita untuk memikirkan hal itu. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Tokoh-tokoh iman yang dituliskan di Ibrani 11 itu adalah orang-orang manusia biasa yang dipakai Tuhan menjadi teladan iman untuk kita bisa sama-sama pelajari. Bagaimana perjalanan iman yang tidak mudah, bagaimana gocohan-gocohan iman yang tidak mudah itu. Henok mewakilinya, tetapi tidak hanya Henok, Musa, Nuh, dan banyak tokoh-tokoh iman yang lain kemudian merasakan itu. Bagaimana mengalami gocohan iman, penderitaan karena mengikut Tuhan, karena sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Tapi biarlah itu mendapatkan porsi yang tepat, upah yang dari Allah, yaitu diberkati Allah, pahala ganjaran yang kemudian Allah berikan kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dan datang kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus kemudian mengingatkan setiap saya dan saudara untuk kita boleh merefleksikan diri kita, seberapa sungguh-sungguh kita datang kepada Allah, seberapa sungguh-sungguh kita menghampiri Allah, dan biarlah firman-Nya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama melakukan firman-Mu, untuk kami boleh bersama-sama menjadi orang-orang yang beriman, yang percaya kepadamu, tetapi juga orang-orang yang berkenan kepadamu, menyenangkan-Mu, dengan terus nantiasa sungguh-sungguh mencari Engkau, datang mendekat kepada Engkau dalam segala pelbagai situasi, kondisi yang Kau izinkan kami alami. Di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, tidak mudah, kami mohon Tuhan yang tolong kami. Setiap peristiwa yang Kau izinkan kami alami, biarlah itu membawa kami semakin mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang bergulat dalam sakit penyakit. Terlebih bagi saudara kami yang sekarang ini mungkin ada yang terpapar virus corona.
Tuhan kami mohon kiranya Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan semangat, sukacita, terus berharap kepada Tuhan. Tuhan juga memberikan hikmat pada setiap kami yang sekarang ini sehat, untuk kami sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan dengan baik, untuk kami boleh bersama-sama saling mengingatkan, saling menjaga, saling melindungi satu dengan yang lain, sehingga penyebaran virus ini tidak semakin meluas. Pasca lebaran kemarin begitu melonjak, sampai sekarang belum ada satu tanda-tanda untuk satu lonjakan yang kemudian terus menurun landai, tetapi terus semakin naik. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami masing-masing hikmat bijaksana-Mu ya Tuhan, untuk bersikap sebagaimana harus bersikap. Tuhan, kami berdoa juga untuk Satgas Covid. Tuhan berikan ketegasan untuk berani mengambil langkah-langkah ketika ada orang-orang yang melanggar prokes itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim medis yang berjuang. Ada begitu banyak korban di tim medis ya Tuhan, baik perawat, dokter, ataupun petugas-petugas di rumah sakit. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang menyatakan kemurahan-Mu demi kemurahan-Mu bagi setiap keluarga-keluarga korban. Kami juga berdoa untuk setiap tim medis yang sekarang terus berjuang. Tuhan lindungi, Tuhan bentengi, Tuhan berikan kekuatan ekstra dan kesehatan yang prima untuk boleh merawat, untuk boleh bersama-sama menolong setiap orang-orang yang terpapar virus corona ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu yang ada di GKMI Efata, dalam pergumulan kami, untuk pekerjaan kami, untuk perekonomian kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pekerjaan kami. Tuhan, kami mohon kiranya juga Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sulit bagi kami. Kiranya berkat-Mu boleh Engkau nyatakan, kemurahan demi kemurahan-Mu yang melampaui segala akal itu, yang akan kemudian menaungi kami, memberkati setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, GKMI Efata, dalam pergumulan untuk boleh memiliki seorang gembala sidang. Tuhan, kami mohon kiranya juga Tuhan memberikan hikmat bagi majelis, bagi setiap kami para jemaat, untuk kami boleh bersama-sama menggumulkan hal ini, dan Tuhan mengirimkan hamba-Mu yang tepat untuk boleh melayani di gereja-Mu ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah panggilan-Mu kepada seorang hamba Tuhan yang akan diutus itu boleh kami terima, kami responi bersama-sama, kami dukung bersama-sama untuk boleh melayani bersama-sama, mengembalakan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang tidak terucapkan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan melawat setiap kami, menopang, menolong, memberkati setiap kami. Terus pegang tangan kami ya Tuhan, terus pegang hidup kami ya Tuhan. Untuk iman percaya kami hanya terpaut kepada Engkau ya Tuhan, bersandar sepenuhnya hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Sinode GKMI dan gereja berfokus pada pergerakan potensi yang ada dalam tubuh gereja, dan bersama bersinergi melayani Tuhan dalam lingkup GKMI secara menyeluruh, dengan tujuan mengerjakan dan mewujudkan harapan komunitas melalui kehadiran nyata dalam peran dan karya bagi dunia, serta yang paling utama menjadikan Kristus sebagai dasar yang dihidupi dalam iman Injili yang murni. A living community. Segera Agustus 2021.
Saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dan mengakhirinya dalam damai sejahtera Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita mengakhiri ibadah ini dalam damai sejahtera Tuhan. Kita berdoa supaya kita semua tetap sehat dan seluruh keluarga kita juga tetap sehat. Kita tetap akan disatukan menjadi keluarga besar di dalam wadah GKMI Fata. Hidup saling mengasihi, menghormati, dan memotivasi satu dengan yang lain supaya kita tetap bersemangat. Kiranya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesus